Peramal itu tersenyum, makin misterius lagi. Tuan, ini tidak bisa dipercaya. Prediksiku tidak akan mungkin meleset. Pergi. Jensen terlalu malas berbicara omong kosong dengannya. Dia telah membodohinya seharga 400 yuan dan masih ingin lagi membodohinya. Akan tetapi, peramal itu tidak pergi. Dia tersenyum seraya berkata, tujuan perjalanan ini tidak sederhana. Meski kamu ingin memiliki perjalanan yang menyenangkan dan menghabiskan sejumlah uang untuk memecahkan bencananya, tetap tidak akan bisa dihindari. Apa maksudmu perjalanan kita dalam bahaya? Jasmine awalnya menganggapnya main-main, tetapi ketika dia mendengar ini, wajahnya tampak muram. Bagaimana bisa ada kutukan seperti itu? Lumayan, menghabiskan uang untuk menghilangkan bencana. Peramal itu mengangguk. Kalau kamu tidak pergi, aku akan memanggil polisi. Jensen kembali mengancam dengan suara dingin. Peramal itu hanya bisa menghela napas, aku ingin menunjukkan labirin, tetapi manusia tidak mengerti soal Tuhan. Tidak masalah. Kehidupan 9 Phoenix, banyak bencana, banyak kesulitan. Setelah mengatakan itu, dia bersandar pada tongkatnya dan pergi. Selain itu, yang satu lagi adalah kehidupan bintang, yang dilahirkan untuk memilih bintang 9 langit, tetapi dia sedang dalam perjalanan menuju menjadi bintang jatuh. Mendengar hal itu, Jensen terkejut bukan main. Awalnya, mereka mengira bahwa pria pendek ini hanyalah penyihir dunia Jianghu yang suka membodohi orang, tetapi mereka tidak menyangka ada sesuatu yang tidak sepele. Kehidupan 9 Phoenix berarti sedang membicarakan tentang Widya. Sementara bintang 9 langit tentu membicarakan tentang Jasmine. Kalian tunggu di sini. Jensen mengejarnya dengan wajah tenang. Anehnya, peramal itu jelas buta dan berjalan dengan tongkat, tetapi kecepatannya sangat tinggi. Saat Jensen menyusul, dia sudah melewati 2 gerbong. Kamu mengagetkanku. Oh, ternyata, Tuan. Setelah berhasil menyusul peramal, tangan Jensen tiba-tiba menampar bahunya dan berkata dengan dingin, siapa kamu? Peramal itu tampak ketakutan. Dia berbalik dan menggeleng. Aku hanya seorang penyihir dunia Jianghu yang mencari nafkah dengan meramal. Aku bisa jadi orang seperti apa? Bagaimana kamu tahu tentang kehidupan 9 Phoenix? Jensen kembali bertanya. Rahasia surgawi, tidak untuk dibocorkan. Peramal itu menggelengkan kepalanya. Telapak tangan Jensen tiba-tiba bertambah kuat, sehingga membuat peramal kesakitan dan tersentak sembari memamerkan giginya. Tuan, kamu sengaja menyakiti orang, hati-hati aku akan lapor polisi. Kalau begitu lapor polisi. Percaya atau tidak, aku akan melemparmu dari kereta sebelum polisi datang. Jensen tidak memberikan ampun, terutama karena dia tidak tahu apakah orang ini lawan atau kawan. Di luar, keduanya berbicara layaknya kawan, sementara orang lain yang ada di gerbong tidak melihat apapun. Kawan, kenapa repot-repot? Aku hanya penyihir yang berkeliaran di dunia. Apa gunanya kamu menghinaku seperti itu? Peramal itu tersenyum pahit, selain itu, aku orang buta yang berani berkeliling Huaxia. Bagaimana mungkin aku tidak punya teknik? Jangan bohongi aku. Jensen berkata dengan dingin, kalau kamu benar-benar memiliki teknik, pasti sudah melepaskan diri dariku sejak awal. Kalau kamu berlarut-larut lagi, aku akan menghancurkan lenganmu. Peramal akhirnya menghela napas, kehidupan 9 Phoenix, selama nirwana 9 kali, maka akan menjadi Phoenix. Dan yang satu lagi adalah kehidupan bintang jatuh, kalau tidak ada jalan keluarnya, separuh nyawanya akan hilang. Ini pendapatku tentang mereka, dan sekarang, kehidupan bintang jatuh sedang dalam bahaya. Dalam bahaya? Apa artinya ini? Jensen tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berbalik melihat ke belakangnya. Mungkinkah Jasmine sedang dalam bahaya? Dia kembali berbalik menatap peramal itu lagi. Yang membuatnya kaget adalah apa yang dia genggam saat ini hanya selembar pakaian. Entah kapan peramal itu pergi, dia juga tidak tahu apakah dia melarikan diri memakai teknik Xuan atau seni bela diri. Melihat penumpang di gerbong, mereka masih tetap makan melon, ada pula yang menatap pemandangan. Tidak ada yang menyadari kepergian peramal itu. Hipnotis? Jensen tiba-tiba menebak sesuatu dan bergegas menghampiri Jasmine. Setelah melintasi 2 gerbong, dia melihat Jasmine dan Widya masih duduk di sana. Tak satu pun dari mereka bergerak. Di samping mereka duduk seorang wanita mengenakan gaun hitam dan cadar.
Mata wanita itu berbinar, tetapi dia memiliki niat buruk. Saat ini dia sedang menatap Jensen dengan dingin. Ini buruk. Jensen mempercepat langkahnya dan mendapati bahwa Jasmine telah terhipnotis dan tidak bisa bergerak. Siapa kamu? Jensen menatap wanita bergaun hitam dengan dingin, tetapi saat matanya bertemu, pikirannya seolah meledak dengan keras, kemudian menjadi kosong. Apa yang terlihat di matanya adalah bumi yang tak berujung dan tak terbatas, hamparan langit pun seperti darah. Tempat ini sunyi dan sepi, seperti sudut yang ditinggalkan dunia. Tiba-tiba, seekor naga darah melompat melintasi langit, dengan perkasa dia menindas dunia. Pemandangan ini sangat jelas, seolah-olah menghanyutkan. Hipnotis? Hancurkan, pelarian manusia. Jensen memiliki teknik untuk melindungi tubuhnya dan memiliki berbagai macam pengetahuan. Tangannya buru-buru memukul teknik sihir Daois dan tiba-tiba menghantam tanah. Dum! Suara seperti gempa pun muncul, semua yang ada di depannya hancur seperti serpihan kaca. Setelah itu, semuanya pulih seperti sedia kala. Wanita bergaun hitam masih duduk di sana, tetapi dia terkejut. Hipnotis? Ujar Jensen dengan samar. Bukan, itu jurus ilusi. Kamu ternyata bisa mematahkan teknik ilusiku. Suara wanita bergaun hitam itu sangat indah, tetapi juga sangat aneh, seperti dering lonceng di lembah hampa. Aku tidak peduli entah kamu manusia atau hantu, tetapi menatapku adalah nasib burukmu. Jensen mengeluarkan tamparan profound ki-nya yang perkasa, tanpa belas kasihan. Ketika wanita itu melihat ini, dia juga menampar telapak tangannya. Pada saat itu, Jensen jelas merasakan bahwa wanita itu tidak menggunakan energi ki, melainkan energi sejati. Energi sejati merupakan simbol master dari sekte tersembunyi. Terlalu lemah. Tangan Jensen yang lain kembali terulur, mendarat di cadar wanita bergaun hitam, dan tiba-tiba menariknya hingga terlepas. Dia ingin melihat siapa wanita ini. Setelah cadarnya jatuh, paras yang menakjubkan pun terungkap. Sangat dingin dan anggun, bak gunung es dan teratai salju, tetapi juga membawa rasa kegelapan, terutama sepasang matanya. Ada rasa melihat melalui jiwa seseorang. Jika ingin membuat permisalan, wanita ini sangat cantik. Sayangnya dia adalah seorang penyihir. Selain itu, fitur wajah wanita itu memiliki karakteristik adat eksotis, dia tampaknya berasal dari suku Huisha. Beraninya kamu membuka cadarku? Wanita itu sepertinya marah karena malu, wajahnya tampak memerah. Berani maupun tidak, apakah kamu ingin mengatakan bahwa aku harus menikahimu karena telah membuka cadarmu? Kuno. Jensen berteriak dingin, katakan, siapa kamu dan mengapa kamu mengincarku? Kamu memang benar. Di tempat kami, siapapun yang membuka cadarku harus menjadi suamiku. Wanita bergaun hitam berdiri dan memandangi cadar di tangan Jensen. Simpan cadar ini. Aku akan kembali untuk mengambilnya cepat atau lambat. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat berlari ke arah kamar kecil. Ketika Jensen menyusul, dia melihat jendela kamar kecil dibuka dan wanita itu sudah melompat keluar dari gerbong dan pergi. Siapa wanita ini? Dia tidak terlihat seperti musuh. Jensen memegang cadar dan berjalan kembali dengan cemberut. Ilmu ringan badan wanita ini sangat kuat, yang membuatnya mudah melarikan diri. Jensen, apakah kamu baik-baik saja? Jasmine dan yang lainnya pun kembali sadar, mereka menatap Jensen dengan terkejut. Jensen memastikan keadaan mereka terlebih dahulu. Setelah melihat bahwa memang baik-baik saja, dia bertanya, aku baik-baik saja. Siapa dia? Sejak kapan dia mendekatimu? Kami juga tidak tahu. Yang aneh adalah setelah aku melihatnya, aku seperti tiba di langit berbintang saat malam hari. Ada bintang di sekelilingnya. Sungguh sangat indah. Jasmine menggelengkan kepalanya. Widya berkata, aku pergi ke hutan yang sangat aneh. Pohon, batu, dan hewan di dalamnya sangat tinggi dan besar. Ini adalah jurus ilusi, versi hipnosis yang telah ditingkatkan. Jelas Jensen, merasa sedikit terkejut. Dia mengira dirinya adalah master peringkat ke-18 daftar peringkat dunia Jianghu. Tidak hanya bisa merajalela seluruh Huaxia, tetapi dia juga bisa mengalahkan 90% orang. Namun, dua orang yang dia temui hari ini membuka pandangannya. Teknik semacam itu tidak mungkin dicegah. Itu mungkin teknik milik sekte tersembunyi.
Jasmine melirik cadar di tangan Jensen dan tiba-tiba berkata, wanita itu cantik sekali. Bagaimana kamu bisa membuka cadarnya? Apa kamu tidak mendengarkannya? Siapapun yang membuka cadarnya harus menikahinya. Jensen langsung terdiam, kapan kamu berhenti memikirkan hal-hal kacau semacam ini? Bukan kacau, itu kenyataannya. Menurutku, dia berasal dari daerah Tibet. Memang ada tradisi semacam ini di sana. Jasmine tampak serius. Kudengar, ada tempat tertentu di daerah Tibet yang memang seperti ini. Semua wanita memakai cadar, siapapun mengungkapnya maka harus menikahinya. Tradisi ini berasal dari kekuatan misterius yang disebut Pengadilan Naga Gajah Suci. Pengadilan Naga Gajah Suci? Sekte tersembunyi, kah? Tanya Jensen. Jasmine mengangguk, tapi, asal-usul mereka, bahkan perguruanku saja belum pernah melihatnya. Aku sesekali mendengar guru mengatakan bahwa ada seorang master super di Pengadilan Naga Gajah Suci. Omong-omong, biarkan aku melihat cadarnya, kalau ini Shalfonix, pasti dari Pengadilan Naga Gajah Suci, dan wanita itu merupakan seorang wanita suci. Jensen menyerahkan cadar. Sementara Jasmine melihatnya sejenak dan mengangguk, benar. Lihatlah sudut cadar itu. Ada setetes darah yang disulam menjadi bunga. Ini adalah Shalfonix. Legenda mengatakan bahwa darah ini diteteskan dari darah burung Phoenix. Jensen tertegun. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, omong kosong, mana ada burung Phoenix di dunia ini. Orang-orang dari sekte tersembunyi bisa terbang ke langit dan melarikan diri dari tanah. Mereka dapat mengendalikan api dan petir dengan tangan. Orang awam juga berpikir itu omong kosong. Kita hanya memiliki cakrawala yang berbeda dan tidak tahu banyak tentang hal ini, tetapi bukan berarti tidak ada, Jasmine berkata dengan serius. Jensen teringat bahwa dia memiliki api yang dan jurus menghilang, yang mana hal-hal ini juga tidak bisa dijelaskan kepada orang awam. Jasmine menyentuh dagunya dan berkata dengan wajah sombong, tamatlah sudah, kamu telah mengambil cadarnya. Cepat atau lambat, dia akan menemukanmu. Pada saat itu, kamu akan menjadi menantu pecundang mereka. Senior, ini terlalu berlebihan. Selain itu, Pak Jensen sudah menikah. Widya tampak tidak yakin. Tradisi Pengadilan Naga Gajah Suci, kalau seorang wanita tidak bisa menikah dengan pria itu, maka dia harus mengorbankan dirinya ke surga. Jasmine melengkungkan bibirnya dan berkata, dengan karakter romantis Jensen, kurasa tidak tahan membiarkan kecantikan yang luar biasa itu tewas. Omong kosong, aku sudah pernah menjadi menantu pecundang sekali dan tidak akan pernah menjadi yang kedua kalinya. Selain itu, aku sudah menikah. Jensen mendengus dingin, namun berkata demikian, dia tetap menyingkirkan cadarnya. Meskipun dia tidak mengambil hati masalah ini, tetapi tetap was-was. Wanita itu bertindak dengan cara yang aneh. Secara pribadi, dia tidak takut akan hal itu, tetapi dia takut Natasha dan yang lainnya akan terlibat. Pada saat ini, dua sosok sedang berdiri di hutan belantara, mengamati kereta yang menghilang di kejauhan. Tuan, aku telah menyelesaikan tugas seperti yang kamu percayakan padaku. Salah satu dari mereka tepatnya adalah si peramal. Kalau dia bisa bangun dari jurus ilusiku, sudah pasti itu sihir Daoist. Hanya ada satu orang yang tahu teknik misteri ini di Huaxia. Tidak salah lagi, dia. Di sebelahnya ada seorang wanita bersikap dingin dan bergaun hitam. Jadi, dia yang selama ini kita cari. Seluruh tubuh peramal itu bergetar. Sepertinya. Wanita dingin itu mengangguk, sekarang, Shalfonix ada padanya. Kita sudah melakukan apa yang diperintahkan pria itu. Kuharap benda ini bisa menyelamatkan nyawanya di saat kritis. 3 hari kemudian, ketiganya muncul di area pemandangan Huaxia Aden. Ini merupakan dataran tinggi dengan oksigen yang lemah. Orang biasa akan menderita penyakit ketinggian ketika mereka datang ke sini. Jensen dan Jasmine baik-baik saja, tetapi Widya sangat tidak nyaman. Untungnya Jensen seorang dokter, dia memetik herbal dalam perjalanan untuk meringankan penyakit ketinggiannya. Daerah sekitarnya kosong, di sini juga merupakan tanah tak bertuan dari tempat yang indah. Sekte tersembunyi di pegunungan bersalju yang ada di kejauhan, terisolasi dari dunia. Di sini adalah wilayah sekte Yuhua. Jasmine melihat jalan pegunungan yang tertutup salju di kejauhan. Cuaca cerah, garis pandang pun bisa dilihat jauh, serta pemandangannya indah tiada tara. Tentu saja,
Ada juga niat membunuh mematikan yang tersembunyi dalam keindahan ini, bukan sesuatu yang bisa didatangi oleh orang biasa. Sekte Yuhua adalah sekte peringkat 5 di sekte tersembunyi, kekuatannya pun sangat kuat. Senior menggunakan hubungan dengan sekte bintang untuk mengetahui bahwa Elena ada di Gunung Salju. Jasmine melanjutkan, Jensen, senior hanya bisa membawamu ke tempat tujuanmu. Adapun cara masuk dan cara membawa Elena pergi, itu tergantung pada kemampuanmu. Lagi pula, untuk sekte Yuhua, kami para sekte bintang hanyalah tamu. Mengerti? Mereka pun melanjutkan perjalanan. Sepanjang perjalanan, pemandangannya indah, sayangnya oksigennya lemah. Hanya terlihat beberapa binatang kecil saja, tanpa ada sosok lain yang dapat ditemukan. Sulit bagi Jensen untuk membayangkan bahwa sekte Yuhua yang legendaris itu tersembunyi di tempat seperti itu, sangat mirip dengan kuil Tao Changseng yang dia datangi terakhir kali, terisolasi dari dunia. Setelah seharian berjalan, Gunung Peri Suci sudah ada di depan mata. Gunung ini sangat tinggi, dari lereng gunung warnanya seputih salju, memberi kesan kesucian. Tidak heran banyak orang menyukai solo trip, apa yang mereka kejar adalah perasaan mendekat dengan alam. Ikut aku. Jasmine yang sudah pernah ke sini sebelumnya, memimpin jalan untuk Jensen dan Widya. Setelah tiba di sebuah lembah, dia berteriak, Jasmine dari sekte bintang meminta bertemu. Suara itu bergema di pegunungan. Pemandangan di depannya tiba-tiba menyerupai pantulan di atas air. Setelah lambaian tangan, seorang pria mengenakan jubah berjalan keluar. Pupil mata Jensen membeku. Lembah gunung ini dikelilingi oleh teknik Xuan. Melalui teknik ilusi dan sihir teknik Xuan, jalan menuju gunung ternyata tersembunyi. Layak disebut sekte tersembunyi. Adik junior Jasmine, senior sudah lama menunggumu. Pria itu tersenyum ke arah Jasmine dan menatap Jensen. Siapa dua orang ini? Ini adalah adik seperguruanku, Widya. Jasmine memperkenalkan, yang ini bernama Jensen. Dia kemari untuk Elena. Dia tidak menyembunyikan identitas Jensen. Lagi pula, jika dia menyembunyikan identitasnya dari sekte Yuhua, harga yang akan dia bayar akan makin besar jika ketahuan. Sebenarnya, sekte bintang bisa menemukan sekte Yuhua karena dia mengatakan langsung pada intinya bahwa sedang mencari Elena. Mereka pun juga mengatakannya dengan jujur. Kemari untuk adik junior Elena? Dia siapanya adik junior Elena? Perlu diketahui bahwa adik junior Elena telah melarikan diri ke sekte tersembunyi, yang artinya semua orang di dunia sekuler tidak ada hubungan dengannya lagi. Hal ini agar tidak menodai ketenangan hatinya, ujar pria itu dingin. Aku suaminya. Jensen kemudian maju selangkah. Suami? Mata pria itu membeku, pandangannya tampak menembus seluruh tubuh Jensen. Dia mencibir, hanya sepertimu. Apakah kamu tahu kedudukan adik junior Elena di sekte Yuhua? Melewati batas. Pergilah, tempat ini bukan untuk manusia biasa. Kalau kamu keras kepala, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Setiap kata yang diucapkannya membawa kesombongan, seolah Jensen adalah sampah di pinggir jalan. Jensen sudah terbiasa dengan gaya sekte tersembunyi ini, dia tidak memedulikannya. Ini ada pil ramuan yang bisa menyelamatkan nyawamu saat sakit parah. Ambil pil ramuan ini dan akhiri hubunganmu dengan adik junior Elena. Pria itu merenung sejenak, dengan bangga mengeluarkan pil ramuan dan menghadiahi Jensen dengan wajah status tingginya. Bagi orang biasa, pil ramuan seperti itu adalah pil ramuan abadi. Pria itu percaya bahwa yang mengaku sebagai suami adik junior Elena ini akan membuat pilihan yang paling tepat. Bagaimanapun, suami istri sama halnya dengan burung dari hutan yang sama dan terbang terpisah dalam menghadapi bencana. Jensen menerima pil ramuan dan memperhatikannya dari atas ke bawah. Jangan khawatir, pil ramuan sekte Yuhua tidak mungkin palsu. Tentu saja, dengan penglihatan MU, mungkin belum pernah melihat pil ramuan ini seumur hidupmu. Melihat tindakan Jensen, pria itu tampak menghina. Manusia biasa tetaplah manusia biasa, penglihatannya pasti tidak bagus. Buk. Begitu selesai berbicara, pil ramuan pun dijatuhkan ke tanah oleh Jensen. Jensen berkata dengan tatapan meremehkan, pil ramuan sampah seperti ini ingin kamu hadiahkan untukku? Kalian para sekte Yuhua kasihan sekali, sampai-sampai hanya dapat meminum pil ramuan semacam ini. Kamu. Pria merasa tertampar. Sialan.
Pil ramuan semacam ini diberikan kepada orang terkaya di dunia. Siapapun yang tidak membayar dengan mahal, bahkan sampai berlutut untuk membelinya. Bocah ini kehilangan kebaikannya. Percuma, tidak mungkin berkomunikasi dengan katak bodoh di dasar sumur seperti ini. Apa kamu tahu jenis pil ramuan apa ini? Ini adalah pil ramuan penyelamat hidup. Apakah kamu mengerti? Teriaknya dingin. Inilah pil ramuan penyelamat hidup yang sebenarnya. Pil 9 revolusi, yang dapat menyelamatkan orang bahkan dengan satu napas, juga dikenal sebagai pil kekecewaan Raja Neraka. Raja Neraka saja kecewa ketika melihatnya, karena pil ramuan MU itu terlalu malu untuk menunjukkan keburukannya. Jensen kemudian mengeluarkan sebuah pil ramuan dan menghantamkannya pada pria itu. Pria itu mengambilnya, melihat dengan saksama, lalu mencium baunya, seketika mematung. Setelah itu dia agak tersipu, akhirnya rasa malu tersebut berubah menjadi amarah. Dia juga berwawasan cukup luas, yang mana pernah mendengar tentang pil 9 revolusi. Pil seperti itu bisa menyelamatkan nyawa bagi kultivator, apalagi untuk manusia biasa. Dibandingkan dengan pil pembayaran 9 putaran, pil ramuannya ibarat sepeda dan mercy. Melihat tatapanmu, kurasa kamu belum pernah melihat pil ramuan semacam ini seumur hidup. Kuberikan pil ramuan ini untukmu, tunjukkan jalannya. Jensen mengembalikan apa yang dikatakan pria itu sebelumnya. Jasmine diam-diam tersenyum. Dalam pelelangan terakhir, Jensen membawa banyak pil ramuan ke pelelangan. Senior bahkan menebak bahwa Jensen mampu menyempurnakan pil. Bersaing dengan Jensen dalam pil ramuan, siapa takut? Pria itu tidak bisa melepaskan wajahnya dan berkata dengan marah, ingin membeliku dengan satu pil ramuan. Kamu terlalu meremehkanku. Pil awet muda fase pertama, dapat mempertahankan penampilan selama 20-30 tahun. Jensen kembali mengeluarkan satu pil ramuan dan menghantamkannya ke wajah pria itu. Pria itu tersentak, dapat mempertahankan penampilan selama 20-30 tahun? Artinya meskipun usianya lebih dari 50 tahun, tetapi masih terlihat seperti berusia 20 tahun. Pil ramuan ini sangat spektakuler. Pil pembersih sumsum, meskipun energi sejati MU bagus, meridianmu tidak cukup tangguh dan fondasimu juga tidak bagus. Pil pembersih sumsum ini dapat mencuci esensi dan memotong sumsum, sehingga mampu menguatkan akar dan menumbuhkan vitalitas. Jensen menghantamkan satu pil ramuan lagi ke wajah pria itu. 1. Sekarang sudah ada 3 buah. Sama halnya dengan 3 tamparan di wajah pria itu. Pria itu bimbang. Dia adalah murid sekte tersembunyi, yang dilihatnya adalah semua harta langit dan bumi. Mengapa pil ramuan yang dikeluarkan bocah dunia sekuler ini lebih berharga daripada miliknya? Dia ragu-ragu sejenak. Akhirnya, harga dirinya lebih penting daripada pil ramuan. Dia berteriak dengan marah, "Nak, beraninya kamu mempermalukanku." Begitu kata-kata itu jatuh, dia menerkam dan menampar keras Jensen dengan telapak tangannya. Kabut itu menyebar di sepanjang telapak tangannya seolah-olah telah membekukan ruang. Energi sejati. Raut wajah Jensen tidak berubah, dan dia bisa menebak secara kasar kekuatan pria yang sebanding dengan kekuatan Taliwa, kecuali dia mengembangkan energi sejati. Perbedaan antara energi sejati dan energi ki sama seperti perbedaan antara bensin pesawat ulang-alik dan bensin biasa. Tentu saja, perbedaan antara energi sejati dan profound ki seperti perbedaan antara pesawat ulang-alik dan pesawat luar angkasa. Tidak tahu berterima kasih. Jensen pun balas menampar. Tidak peduli siapapun orangnya, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk bertemu Elena. Cari mati. Melihat Jensen benar-benar berani bermain kasar, mulut pria itu mencibir. Setelah telapak tangan mereka bersentuhan, wajahnya berubah seketika. Sebab, dia merasakan telapak tangannya, seolah-olah ditembak di laut, seperti batu yang tenggelam ke laut. Dia sangat terkejut. Bagaimana mungkin seorang bocah dunia sekuler bisa begitu kuat? Ini membuat status tingginya tidak bisa menundukkan wajah untuk sementara waktu. Kamu pasti praktisi bela diri kuno, kan? Di depan kultivator, praktisi bela diri kuno bukanlah apa-apa. Pria itu mendengus dingin, kutunjukkan padamu, apa itu seni bela diri. Suaranya penuh kesombongan. Tak lama kemudian telapak tangannya dipenuhi energi es yang menyelimuti telapak tangan Jensen. Orang-orang dunia Jianghu mengembangkan seni bela diri, sementara dia mengembangkan keterampilan bela diri.
Perbedaan keterampilan bela diri dan seni bela diri sebenarnya adalah perbedaan antara langit dan bumi. Terus terang, seni bela diri dikembangkan oleh orang biasa, sementara keterampilan bela diri dikembangkan oleh kultivator. Itu bercampur dengan berbagai kekuatan, seperti api, embun beku, dan guntur di langit dan bumi. Praktisi bela diri kuno tidak bisa mengendalikan kekuatan ini sama sekali. Pada saat ini, keterampilan bela diri pria itu membawa embun beku, dengan tujuan untuk membekukan meridian Jensen. Devin, kamu benar-benar menggunakan keterampilan bela diri pada manusia fana. Begitu ekspresi Jasmine berubah, dia ingin menghentikannya, tetapi pada saat ini, pria bernama Devin berseru, "Aku ternyata tidak bisa membekukanmu, bagaimana mungkin?" Di sekeliling lengan Jensen, uap air memenuhi udara. Lengannya sama sekali tidak membeku. Seolah-olah embun beku bertemu nyala api. Tidak ada yang tahu bahwa api yang milik Jensen berkeliaran di lengannya, membuat kekuatan embun beku seperti apapun bisa terlarut. Kamu banyak bicara, dan hanya menunjukkan ini saja padaku? Jensen mengulurkan tangan dengan tangan satunya dan tiba-tiba menggenggam pergelangan tangan pria itu. Setelah itu, dia mengerahkan profounkinya dan menarik pria itu. Dia membanting pria itu ke tanah layaknya sedang mengayunkan tongkat. Bruk! Tanah bergejolak, seperti ada meteor yang jatuh. Pria itu memuntahkan seteguk darah, wajahnya dipenuhi rasa malu. Bagaimanapun, dia adalah murid sekte luar di sekte Yuhua. Status tingginya setara makhluk abadi. Akan tetapi, seseorang dari dunia sekuler ternyata justru menghancurkannya. Hatinya seolah sedang meneteskan darah saat ini, rasa malu yang tak ada habisnya mengalir ke dalam hatinya. Maukah kamu melepaskannya atau tidak? Jensen kembali mengentak punggung pria itu. Ah! Pria yang dipanggil Devin itu kembali memuntahkan seteguk darah. Jasmine dan Widya menutup mulut mereka bersamaan, mereka pun terkejut. Pada saat ini, beberapa sosok berjalan keluar dari lembah gunung. Mereka tercengang saat melihat pemandangan di depannya. Wajah seorang pemuda tenggelam dan dia berkata dengan samar, "Devin, apa yang terjadi?" "Saudara Preston, aku." Pria bernama Devin itu sangat malu dilihat oleh perguruan dalam adegan yang begitu memalukan. "Yang mulia, siapa? Berani sekali." Pemuda yang dipanggil Preston kembali menatap Jensen dengan dingin. "Aku suami Elena. Aku di sini untuk membawa Elena pulang." Jensen tetap pulang. Jensen tetap menginjak Devin tanpa berkompromi sedikit pun. Selama ini, dia telah mencari ke seluruh Huasia dan akhirnya berhasil menemukan keberadaan Elena. Hatinya sangat cemas, sehingga ingin mengambil Elena kembali. Selain itu, Elena seharusnya tidak terlibat dalam sekte tersembunyi. Sekte Yuhua inilah yang membawanya pergi dan mengganggu kehidupan harmonis mereka. Hari ini, Jensen sudah membulatkan tekadnya untuk menemui Elena, siapapun tidak ada yang bisa menghentikannya. "Adik junior Elena?" Wajah Preston sedikit berubah dan saling pandang dengan orang-orang di samping. Mereka tentunya akrab dengan Elena, seseorang yang telah diterima oleh para tetua sekte sebagai murid pribadi dan sangat disayangi serta dimanja. Tanpa disangka, ternyata dia sudah punya suami. Sayangnya, apakah orang ini yang layak? Perlu diketahui bahwa Elena merupakan permata di tangan tetua. Selain itu, dengan parasnya yang cantik, para senior banyak yang mengelilinginya. Perasaan semacam ini ibarat angsa putih yang tiba-tiba memiliki hubungan dengan katak. "Omong kosong apa yang kamu ucapkan?" Preston berkata dengan dingin, sebab dirinya enggan mengakuinya. "Saudara Preston, Penatua Rain sudah tahu tentang masalah ini dan tidak menentang kedatangannya." Saat ini, suara yang dikenalnya terdengar, terlihat Ibu Bos berjalan menghampiri dari lembah gunung. "Ibu Bos." Ekspresi Preston dan yang lainnya sedikit berubah. Mereka tahu bahwa wanita ini atasan di sekte bintang. Tidak ada yang tahu namanya, tetapi secara serempak dipanggil sebagai Ibu Bos. Bagaimana mungkin Penatua Rain tidak keberatan? Preston mengerutkan keningnya dan menatap Jensen. Apakah bocah ini layak? Sama halnya dengan bunga yang tersangkut di kotoran sapi. Ibu Bos tersenyum tenang, tidak masalah apakah dia layak atau tidak. Yang penting, dia ikatan adik junior Elena di dunia sekuler. Penatua Rain tahu bahwa ikatan ini tidak dapat dipahami,
ketenangan hati adik junior Elena pun tidak stabil, jadi dia tidak keberatan. Preston dan yang lainnya tiba-tiba menyadari bahwa itu untuk ketenangan hati adik junior Elena, tidak heran anak itu datang ke sekte Yuhua. Penatua Rain punya perintah? Saat ini, seorang wanita berusia 20-an yang mengenakan jubah panjang berjalan mendekat. Jensen, si manusia sekuler, boleh bertemu dengan adik junior Elena, tetapi syaratnya harus mendaki gunung dengan berjalan kaki. Akan tetapi, kalau Jensen bisa melepaskan cinta fana ini, sekte Yuhua akan menghadiahi satu rangkaian metode peningkatan, ginseng berusia 200 tahun, beri 3 bunga kering, uang dunia sekuler yang tak ada habisnya dan menjaga perdamaian seumur hidup. Kata wanita itu seraya datang menatap Jensen. Aku tidak membutuhkannya. Jensen menolak dengan dingin, aku hanya ingin menemui istriku. Wanita itu mengerutkan keningnya dan berpesan, Tuan Jensen, lantas bagaimana setelah menemui istrimu? Apakah akan membawa istrimu pergi? Atau kamu ingin tinggal di sekte Yuhua? Tetapi, sekte Yuhua akan menahanmu? Kusarankan untuk tidak terlalu keras kepala. Kalau harus melepaskannya, lepaskan saja. Jalani dengan bebas, maka akan mendapatkan lebih banyak hadiah. Jensen sempat kesal. Terulang lagi. Ketika dia pergi ke ibu kota, keluarga Miller juga sangat merendahkannya. Enyahlah. Elena adalah istriku. Belum bertemu dengannya, maka perkataan siapapun tidak akan ada gunanya. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Dulu, di keluarga Miller, demi Elena, Jensen rela merendahkan dirinya. Namun, untuk sekarang dia tidak lagi sama dengan dia pada saat itu. Apa yang harus ditakutkan? Nyah. Wanita itu tersentak. Pupil Preston membeku, Jensen ini sudah gila. Ibu Bos dan Jasmine juga tertegun. Wajar untuk karakter yang sebenarnya, demi Elena, Jensen bahkan berani menginjak sekte tersembunyi. Baik, baik, baik. Wanita itu menggertakkan giginya. Beberapa kali dia sudah ingin menyerang, tetapi ketika teringat adik junior Elena, dia akhirnya menahannya. Jika dia membunuh Jensen, pasti akan membuat adik junior Elena merasa bersalah dan ketenangan hati pun akan makin tidak stabil. Ini juga yang dikatakan Penatua Rain. Kalau kamu ingin bertemu adik junior Elena, kamu harus mendaki gunung dengan berjalan kaki. Kalau tidak berani, keluar dari sekte Yuhua. Wanita itu tidak menunjukkan sikap yang baik. Pimpin jalannya. Ujar Jensen dengan acuh, tanpa keraguan sedikit pun. Wanita itu tidak mengatakan apa-apa dan berjalan menuju ke dalam lembah gunung. Senior, Jensen. Jasmine mengikuti dengan gugup, tidak disangka situasinya akan begitu sulit. Sebaliknya, Ibu Bos tersenyum tipis, Jensen sungguh memiliki tekad. Kalau ada pria yang seperti itu memperlakukanku di dunia ini, dunia pasti akan makmur dan pelatihan keabadian tidak akan ada hubungannya lagi denganku. Kamu benar, Jensen memang sangat jantan. Aku benar-benar iri pada Elena. Jasmine mengangguk dalam, dengan perasaan yang sama. Widya juga sedikit iri pada Elena. Dia bahkan ingin melihat seperti apa wanita yang sedang dibicarakan itu. Apakah dia sepantas itu untuk Jensen yang sangat mencintainya? Setibanya di lembah gunung, wanita itu menunjuk ke gunung salju peri yang menjulang tinggi ke awan sembari berkata, naiklah dari sini, selama kamu mencapai puncak gunung, maka kamu berhasil menyelesaikan ujian sekte Yuhua, lalu adik junior Elena akan menemuimu. Ah, tinggi sekali, selain itu oksigennya lemah dan sangat dingin. Seru Jasmine. Gunung salju peri bahkan tidak bisa dicapai oleh drone. Rasa dingin di atasnya membuat burung sulit menjangkaunya. Bagaimana mungkin bisa dinaiki oleh orang? Hehe, inilah saatnya untuk membuktikan betapa dia mencintai adik junior Elena. Kalau tidak, semuanya hanyalah omong kosong. Preston tertawa saat ini. Apa kamu pikir aku tidak berguna sepertimu? Jensen meliriknya ringan, berhenti berbicara omong kosong, lalu berjalan ke depan. Melihat dari gerakan Jensen, dia hendak mendaki gunung. Awalnya, Preston naik pitam, tetapi dia langsung mencibir. Dia saja bahkan tidak mampu mendaki gunung salju, apalagi orang sepele ini, benar-benar cari mati. Lagi pula, lebih baik meninggal di gunung, adik junior Elena juga bisa patah hati karena itu. Gunung salju peri adalah puncak dari 3 puncak di gunung keabadian, dengan ketinggian 6.000 meter. Suhu di gunung sangat rendah,
badai salju juga melanda dari waktu ke waktu. Ini merupakan bahaya alam terbesar. Selama ini belum ada yang bisa mencapai puncak gunung sendirian tanpa mengandalkan berbagai peralatan, setinggi apapun seni bela diri mereka. Saat ini, di puncak gunung, awan berkabut, dan beberapa kuil Tao dibangun di dalamnya. Ini adalah salah satu kuil suci sekte Yuhua. Seorang wanita tua dengan tangan terlentang memandang samar ke kejauhan. Dia adalah tetua Rain dari sekte Yuhua. Penatua Rain, Jensen melontarkan ucapan kasar kepada sekte dan memilih untuk mendaki gunung suci. Kata seorang wanita muda sembari berlari. Sepertinya aku memperlakukan Jensen dengan baik. Dia benar-benar memilih untuk mendaki gunung suci. Suara penatua Rain dingin. Kalau saja pria ini tidak ada hubungan dengan Elena, dia akan menamparnya sampai mati. Selain itu, dia memarahi sekte Yuhua, mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya, kata wanita itu. Lancang! Penatua Rain berteriak dingin, dan wajahnya berangsur-angsur muram. Dia berkata pada dirinya sendiri, Gunung Peri Suci bukanlah sesuatu yang bisa didaki orang biasa. Berhubung dia memilih untuk mati, biarkan saja. Jelas, dia sama sekali tidak percaya jika Jensen bisa berhasil. Dia bertanya lagi, apakah semua orang dari berbagai sekte sudah datang? Penilaian sekte dalam akan segera dimulai. Semua sudah datang. Wanita itu mengangguk. Pergi dan hibur mereka. Penatua Rain berpaling. Adik junior Elena? Wanita itu ragu-ragu dan bertanya. Adik junior Elena saat ini sedang berkultivasi tertutup, tidak boleh ada yang mengganggunya. Kalau Jensen tewas, dia akan mengetahuinya di masa depan, bahwa seorang kultivator yang berjuang untuk keabadian. Bagaimanapun, cinta merupakan suatu ikatan. Bahkan jika ada, seharusnya bukan manusia fana, melainkan orang dari sekte tersembunyi. Manusia fana ibarat lumpur. Kalau kamu terlalu dekat, maka kamu akan ternodai. Sosok penatua Rain telah menghilang ke dalam. Wanita itu mengangguk dan menghela nafas. Jensen ini keras kepala, tetapi dia juga tidak tahu diri. Manusia biasa sepertinya, bagaimana bisa bersaing dengan kultivator untuk mendapatkan kemuliaan. Saat ini, di Gunung Salju, Jensen sedang mendaki sepanjang bebatuan sedingin es. Gunung itu sangat curam, bebatuannya juga licin, bahkan 10 kali lebih sulit dari gunung biasanya. Alasan utamanya adalah suhunya sangat rendah dan sangat dingin, yang memperlambat jalannya Provo Unki. Gunung ini dilindungi oleh formasi dan sihir. Inilah alasan mengapa sulit untuk didaki. Di masa lalu, tercatat dalam novel bahwa semua sekte kuno ini memiliki susunan pertahanan gunung. Kemungkinan, yang melindungi gunung ini adalah susunan pertahanan gunung. Saat Jensen sedang memikirkannya, dia melihat ke atas. Terlihat bahwa tinggi gunung ini tidak tampak sampai puncaknya, hanya ada awan-awan putih yang melayang tanpa batas. Saat dia terus mendaki, yang dia sentuh bukanlah batu, tetapi batuan es yang berusia 10.000 tahun yang terkumpul di gunung tersebut. Esnya tampak keras, tetapi juga sangat halus. Jensen tidak bisa menggenggamnya dengan mantap, sampai-sampai beberapa kali hampir jatuh dari gunung.